Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai assessment guideline of presentation. Nanti isinya ada assessment kriteria sama score range ya. Ini untuk menjelaskan supaya kita semua ya, terutama Anda ya, ini jelas mengenai kriteria penilaiannya nanti dalam grup presentation itu apa saja dan aspek-aspek apa saja yang harus dinilai. Itu untuk menjadi perhatian Anda nanti ketika membuat tugas ini ya. Oke. Yang pertama ada assessment kriterianya di page 2 ini, yaitu ada 4 kalau di sini bisa dijelaskan. Yang pertama ada fluency, kemudian pronunciation, ketiga ada content coherency, keempat ada content knowledge. Fluency kita ambil dulu dari sini adalah representasi dari kelancaran peserta dalam melakukan presentasi beserta sikap yang ditampilkan ketika presentasi. Nah, jadi ini nih, fluency ini adalah kelancaran. Apakah presentasi Anda nanti terbata-bata atau lancar? Tapi ingat ya, terlalu cepat itu juga bukan sesuatu yang bagus. Jadi Anda kalau mengira, cepat aja lah nanti biar saya nggak terbata-bata, itu juga bukan hal positif dalam fluency ya. Terlalu melambatkan juga bukan. Jadi saya rasa Anda sudah paham ya, komunikasi normal. Jadi maksudnya temponya normal, tidak terbata-bata, tidak terlalu terbata-bata, terbatas sekali dua kali mungkin masih toleransi. Bukan berarti saya mengatakan nanti, kalau yang terbata-bata sudah gak toleransi nilainya nol, enggak juga, bukan begitu ya. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik ini, ya, tatarannya seperti itu. Jadi bukan berarti nanti, kalau saya fail, jadi saya misalnya terlalu banyak jeda selama lebih dari 3 kali, udah pasti saya nol nih untuk fluensinya. Bukan. Tapi nilainya mungkin tidak sebagus yang saya sebutkan prasyaratnya tadi loh ya. Jadi temponya normal, kemudian tidak terlalu banyak melakukan pause atau jeda ya. Jadi perhatikan ini yang presenternya. Fluency ini juga berkaitan dengan pemahaman Anda mengenai materi. Jadi kalau mungkin Anda paham, saya agak hafal, membantu, enggak terbata-bata. Jadi setelah membuat makalahnya, yang presenternya baca sebaik-baik ya, supaya enggak terbata-bata. Nanti kalau enggak dibaca, ada kemungkinan atau chance-nya besar Anda agak kebingungan, lupa. Oke. Kemudian ada yang kedua, pronunciation. Pronunciation ini adalah ketepatan pengucapan ya. Nah, ini kalau mau dijelaskan ya, apakah pronunciation-nya Anda ini terlalu aneh atau masih dalam batasan normal. Terlalu banyak membuat pronunciation salah, nilainya nggak bagus. Kesalahan semakin kecil semakin bagus nilainya. Ya, saya rasa itu. Kemudian 3, mengenai konten koherensi, kesesuaian isi presentasi dengan tema. Ya, termasuk juga isi presentasi apakah dianggap informatif, komunikatif, mudah dimengerti dan tertata sesuai framework. Ya, ini saya garis bawahi dulu yang sesuai framework. Jadi kalau nanti Anda bikin makalah, frameworknya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelum ini ya, mengenai group presentation frameworknya. Itu kalau Anda patuhi, ini konten koherensinya ya bisa lebih baik daripada yang tidak patuh tentu saja ya. Kemudian sifat dari makalah Anda, apakah komunikatif dan mudah dimengerti atau tidak komunikatif dan susah dimengerti, itu juga tidak sama nanti nilainya. Kemudian apakah informatif? Informatif dan komunikatif ini saya rasa satu paket ya. Kalau Anda nanti mungkin tidak terlalu informatif dan kurang komunikatif, nilainya juga tidak sama dengan yang informatif dan komunikatif. Ya, konten koherensi. Kemudian kesesuaian isi dengan tema. Jangan lupa yang dibahas bolam ya bahas bolam ya. Jangan kemudian Anda membahas mengenai asal usul penemunya, kelahiran di sini namanya ini, keluarganya ini, itu nggak terlalu nyambung walaupun Anda masih membahas mengenai penemu bohlam, karena kita temanya bukan orang individunya ya, tapi bohlamnya. Ambil contoh seperti itu, jangan bahas yang nggak terlalu nyambung.
Kemudian yang keempat adalah content knowledge atau ini nanti berhubungan dengan moderator yang ini yaitu answering questions. Jadi adalah pengetahuan presenter terhadap tema. Ini semuanya bukan ini sebenarnya bukan presenter ya, yang lebih pas ini adalah moderatornya. Tapi yang lebih baik adalah pengetahuan grup tersebut terhadap tema karena isinya jawaban dari siapapun itu, moderator dalam hal ini harusnya berdasarkan diskusi grup. Jadi bukan jawaban individu moderator, tetapi jawaban dari grup tersebut. Paham ya? Jadi jawaban yang disampaikan oleh moderator dalam hal ini bagusnya adalah didiskusikan karena jawaban itu bukan jawaban individu dari moderator yang menyampaikan, tetapi adalah jawaban atas nama dan mewakili grup. Oke, jadi jawaban Anda apakah bagus, bisa menjawab poinnya atau tidak. Ini isinya dari content knowledge itu ini. Kemudian mengenai page yang terakhir adalah score range. Jadi range dari skor Anda ya, jarak dari skor Anda itu range-nya itu bagaimana nanti. Karena ada 4 kriteria tadi, ada fluency, pronunciation, content coherency, sama content knowledge. Masing-masing skor maksimalnya adalah 25, skor terendahnya adalah 0. Ini kalau skor maksimal semua di 4 kriteria 25 semua ya silahkan nanti Anda bisa tahu sendiri nilainya 100. Tapi saya jamin tidak ada nilai 100 dalam hal presentasi. Tidak mungkin ada perfect, nggak ada kesalahan sama sekali, itu nggak mungkin. Semuanya perfect semua itu nggak mungkin. Dan Anda nggak perlu seperti itu untuk mendapatkan nilai A. Nilai tertinggi kan A. Nah, A itu tidak harus 100. Ya, 80 berapa ya, saya kalau nggak salah ingat 85 ke atas mungkin sudah, atau mungkin malah 82, saya agak lupa. Anda bisa lihat sendiri di konversi nilai itu yang menjadi patokan. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan nilai A tidak harus 100 dan tidak mungkin 100. Memang saya set seperti itu, tapi juga sebaliknya tidak mungkin 0. Tidak mungkin salah semua, kurang tepat semua, itu tidak mungkin. Jadi misalnya fluency-nya salah semua 0, pronunciation-nya 0, content coherency-nya belas nggak nyambung 0, ya nggak mungkin. Hampir tidak mungkin. Content knowledge-nya jelek semua jawabannya atau bahkan nggak jawab, nggak ya. Terus kemudian dapat nilai 0 itu tidak ada. Ya. Tapi juga tidak ada sekali lagi yang nilainya 100. Jadi Anda perhatikan ketika dalam nanti presentasi, mulai dari pembuatan makalahnya, tulis, kemudian presentasi. Ketika presentasi di grup WhatsApp, yaitu dalam hal kalau di grup WhatsApp tuh ya content knowledge-nya yang kelihatan ya. Kemudian nanti dalam hal videonya juga. Jadi silakan ini sekaligus Anda milih role nanti anggota Anda siapa yang kira-kira pas untuk jadi presenter, siapa yang pas untuk jadi moderator. Karena presenter dan moderator itu ada di nanti mempengaruhi skor-skor ini ya. Pemilihan role yang tepat itu juga lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dari kinerja dari grup tersebut, dalam artian nanti capaiannya lebih tinggi ya, nilainya lebih bagus kalau role-nya tepat. Jadi memilih presenter adalah orang yang mungkin lebih komunikatif, lebih punya pengalaman dalam hal public speaking, karena ketika nanti di video kelihatan lebih bagus ya. Lebih kecil kemungkinannya dalam hal melakukan kesalahan, misal ya pronunciation-nya apa fluency-nya itu nggak terlalu tergagap atau banyak pause-nya atau banyak jedanya ketika nanti Anda melakukan presentasi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk slide ini, penjelasan dari slide yang ketiga ini ya. Terima kasih for your attention. Thanks for your attention. See you next meeting. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya dalam pembuatan makalahnya.